Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kiranya damai dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memimpin kita selama tahun 2020 dengan penuh pergumulan, tantangan, kesulitan dan segala bahaya yang ada di sekitar kita. Tapi kita masih bisa bersama-sama. Dan berkat pertolongan daripada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke tahun yang baru. Saudara, hari ini kita telah memasuki Rabu yang pertama di tahun 2021. Dan saya akan mengajak kita belajar dari satu tokoh iman. Saya beri tema renungan saya ini, tangguh di tengah gejolak badai kehidupan. Mari saudara buka Alkitabmu di dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kisahnya adalah tentang Abraham, bapa orang beriman. Roma pasal keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Abraham adalah manusia biasa, sama seperti kita. Namun saudara, dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Yang bisa saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dan di sini saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25, Paulus menjelaskan tokoh Abraham dari sudut pandangannya ketika dia membahas hal yang berkaitan dengan iman. Di ayat 18 Paulus berkata, secara manusia Abraham tidak punya dasar untuk berharap kepada Tuhan karena usianya sudah tua dan istrinya sudah mati haid. Namun saudara, di ayat 19 Paulus berkata, sekalipun demikian imannya tidak menjadi lemah. Usianya sudah 100 tahun. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, Tuhan memberikan 3 janji kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Di sana Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan berkat tanah perjanjian. Yang kedua, Tuhan akan memberikan berkat keturunan. Dan melalui keturunan itu dia akan menjadi bangsa yang besar, nama yang besar, dan dia akan menjadi berkat. Lalu kemudian berkat yang ketiga adalah berkat perlindungan dan berkat keselamatan. Dan saluran berkat bagi seluruh bangsa. Yang saudara bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, untuk mendapatkan ketiga berkat ini, saudara, dibutuhkan waktu yang sangat amat lama. Tanah perjanjian itu baru terwujud pada zaman Yosua. Berkat keturunan diterima Abraham setelah menanti 25 tahun dengan kelahiran Ishak. Berkat keselamatan yang terwujud, yang terwujud di dalam diri Kristus, terwujud ketika Yesus Kristus lahir, yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Saudara, bagi Abraham, ini merupakan satu penantian yang sangat amat tidak mudah. Perjalanan hidup Abraham tentu saja jatuh bangun dalam menantikan janji Tuhan itu. Bahkan ketika istrinya sudah mati haid, janji keturunan belum terwujud. Namun Abraham tetap tangguh di tengah gejolak, di tengah badai, di tengah pergumulan hidup, dan dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin saudara tidak mudah menjalani hidup seperti Abraham. Tetapi di ayat yang ke-19 berkata imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara sekalian, mengapa Abraham begitu tangguh di tengah badai kehidupan yang dihadapinya? Mengapa Abraham begitu tangguh di tengah gejolak kehidupan, gejolak batin yang dialaminya?
menantikan janji Tuhan, tapi dia tetap bisa tangguh, dan bahkan dia disebut sebagai bapa orang beriman. Saudara, ada dua alasan yang akan saya sebutkan hari ini. Dan di bagian yang pertama ini saya akan membahas poin yang pertama. Mengapa Abraham bisa tetap tangguh di tengah gejolak kehidupan yang dihadapinya? Pertama, Abraham percaya kepada janji Tuhan. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-20, saudara. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunannya kepadanya. Di dalam Kejadian pasal 12. Tapi sebenarnya di pasal 11 ayat 30 sudah mengatakan bahwa Sarah itu mandul dan tidak mempunyai anak. Abraham sebagai suaminya Sarah pasti tahu kondisi istrinya. Dalam situasi demikian, tiba-tiba Tuhan datang kepadanya dan berkata bahwa dia akan memberikan keturunan kepadanya. Memintanya pergi dari negerinya tanpa tahu kemana dia harus pergi, karena Tuhan tidak memberitahukan kepada dia. Lalu di Kejadian pasal 15, Abraham berkata pada Tuhan bahwa dia sudah tua dan mungkin sebentar lagi akan mati, tetapi janji Tuhan tentang keturunan belum terwujud. Lalu Tuhan suruh dia melihat ke atas, melihat ke langit, dan kemudian Tuhan berkata, perhatikan bintang-bintang di langit. Tuhan bilang, coba kamu lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu. Jika kamu dapat menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Itu cerita tentang Abraham bertanya kepada Tuhan. Setelah menunggu sekian lama, janji Tuhan belum terwujud. Sementara usia Abraham dan Sarah semakin tua. Bahkan di Kejadian 18 ayat 11 berkata, Abraham dan Sarah sudah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan Abraham, mungkin kita berkata bahwa Abraham tidak punya yang namanya masa depan. Bagaimana mungkin aku akan menjadi bangsa yang besar? Dalam pertanyaan yang ada di dalam hati Abraham. Karena dia sudah tua, istrinya sudah mati haid. Mau apa lagi, saudara sekalian? Tetapi saudara, di Kejadian pasal 21 ayat ke-1 ada satu catatan yang sangat indah yang berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan telah berjanji dan Tuhan menepati janjinya. Maka di ayat 2 berbunyi, mengandunglah Sarah. Luar biasa Tuhan. Ajaib. Haleluya. Tuhan ingat, Tuhan memperhatikan, lalu kemudian mengandunglah Sarah. Lalu lahirlah Ishak. Janji yang telah ditunggu-tunggu sekian tahun lamanya akhirnya terwujud. Saudara sekalian, kok bisa Abraham berjalan di dalam situasi yang tidak mudah seperti ini? Kenapa bisa Abraham berjalan di tengah-tengah gejolak kehidupan yang tidak mudah, menanti yang begitu lama? Mari kita ingat lagi perkataan Paulus di dalam ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Saudara, mengapa Abraham bisa bertahan di tengah-tengah badai gejolak kehidupan? Karena Abraham percaya kepada janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapkannya. Janji yang sudah ditunggu-tunggunya selama 25 tahun. Usianya boleh bertambah tua, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Semakin usianya bertambah, imannya semakin bertambah teguh. Karena dia percaya kepada janji Tuhan. Imannya tidak goyah. Saudara, mari kita meneladani teladan iman daripada Abraham ini. Dia tetap teguh di dalam iman, sekalipun hidup yang dijalaninya tidak mudah, penuh dengan gejolak.
penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ujian, dengan pencobaan, tetapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Mari kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan juga berjanji Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.